Allah kalau secara SDM kan. Halo guys, selamat siang. Kembali lagi ketemu. Jadi saya sekarang ada di Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Ini sekarang saya ada di tengah-tengah jeruk siem madu. Ini petani milenial kita yang sedang mengusahakan tanaman ini. Jadi ini salah satu contoh bahwa praktek bujang seta itu ada di sini. Nah, kalau istilah lokal Mas Nanda ini jeruk tanpa musim. Apa tadi? Jeretan mus. Nah, jadi jeruk tanpa musim. Artinya apa? Artinya setiap waktu kita ini akan mendapatkan jeruk yang siap dipanen. Nah, ini salah satu contoh di sini. Ini ada yang kecil, ada yang besar dan seterusnya. Dan kalau saya tadi bertanya ke Mas Nanda dan teman-teman di sini, ini sudah 4 kali bisa panen. Mungkin kalau sekarang mulai tumbuh apa ini? Bunga. Pucuk, turbus tunas baru ini kemungkinan 5 kali. Oleh karena itu, ini salah satu contoh bahwasanya bujang seta itu sudah dipraktekkan di sini. Sehingga harapan kita adalah dengan pola-pola seperti ini, kita akan merangsang, men-trigger petani-petani milenial kita untuk berusaha tani jeruk. Oleh karena itu, ini menjadi titik poin contoh yang bisa kita kita diseminasikan, kita informasikan ke banyak khalayak, sehingga harapannya tadi ini pengembangan jeruk semakin hari semakin meningkat, sehingga yang selama ini kita tahu bahwa luas jeruk di Indonesia itu baru 56.000. Kalau kita melihat angka, kalau ingin swasembada masih kurang 4 ribuan. Nah, di sini dengan pola jeruk tanpa musim, jertanmus atau bujang seta, ini harapan kita tadi ini peak panen itu bisa kita siasati dengan setiap bulan ada panen di situ. Nah, ini kalau ingin lebih mungkin sekilas barangkali Mas Nanda bisa cerita, silakan. Jadi ini salah satu contoh dari kita memanfaatkan jeruk tanpa musim. Jadi dari jertanmus sendiri kenapa kita bisa berinovasi seperti ini? Permasalahan pertama adalah peaknya volume yang ada di pasar ketika musim panen raya tiba. Nah, ketika musim panen raya tiba, harga di pasaran itu akan anjlok sekali. Nah, salah satu inovasi yang bisa kita lakukan adalah penanaman jeruk tanpa musim. Dengan seperti itu, kita setiap bulan bisa panen, dan harapannya di masa-masa harga jeruk itu mahal, kita tetap panen. Jadi sehingga pendapatan petani akan terkatrol dan penghasilan laba yang didapatkan semakin tinggi. Itu sih kenapa kita membuat jeruk tanpa musim atau bujang seta tersebut. Oke, baik. Jadi ini yang menyampaikan pelakunya ya. Jadi artinya bahwa dengan kita menyeting bujang seta itu harapan tadi ini panen bisa terus menerus, harganya tidak anjlok pada saat panen, sehingga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani jeruk kita. Nah, demikian guys yang bisa saya sampaikan terkait pengembangan jeruk di Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Dan ini baru terinisiasi sekitar 30 hektar. Jadi harapan kita adalah bisa berkembang dan seterusnya. Mungkin itu barangkali. Terima kasih. Oke. Itu 425 itu kuning. Benar. Nah, jadi mereka kalau ada panjang gelombang 425 nanometer berapa itu dia masih datang sana. Makanya jadi lem, berkelet itu lah, seperti itu. Nah, itu anunya seperti itu. Oleh karena itu ini kalau saya melihat sekilas sudah luar biasa ini. Benar. Jadi udah mungkin yang paling penting jeruk ini ora umpel-umpelan. Nah, sehingga buah itu posisinya di luar semua. Nah, mungkin yang nanti bisa direkod itu berapa nutrisi yang diberikan. Itu yang paling. Komunikasi lebih intens lagi bagaimana praktikal yang lebih baik lagi. Ini sudah baik sih. Cuman baik, selamat siang teman-teman semuanya, petani jeruk di Indonesia. Saya sekarang berada di tengah-tengah hamparan jeruk. Ini RGL ya, yang umur baru setahun, kita tumpang sarikan dengan jahe. Nah, ini salah satu bentuk polikultur tanaman jeruk dengan tanaman semusim lainnya. Hal ini menjadi titik poin bagus karena dengan sebelum menunggu tanaman jeruk ini produksi, kita akan mendapatkan
tanaman apa semusim ya tanaman jahe. Kenapa jahe? Karena di sini disampaikan bahwa jahe di daerah Ngantang di sini, di Desa Ngantru ya, Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang ini punya pasar yang sangat bagus, sehingga petani di sini dalam hari ini Mas Nanda dan teman-teman ini menumpang sarikan jeruk dengan apa? Jeruk dengan jahe di sini, dan ada cabenya. Oleh karena itu ini menjadi contoh yang perlu kita kembangkan dengan baik, sehingga nanti harapannya adalah pengembangan jeruk di daerah sini ini tidak murni hanya tanaman jeruk, tapi ini sambil menunggu tanaman pokok katakanlah jeruk di sini berbuah, ini nanti kita dapat hasil sampingan. Mungkin seperti itu. Kalau ingin tahu sedikit mungkin bisa Mas Nanda nyambung. Ngomong aja. Ya. Jadi ini salah satu juga inovasi yang kita lakukan di sini, bahwa sambil kita menunggu dari hasil dari jeruk RGL tadi untuk panen gitu, kita bisa tumpang sarikan dengan tanaman-tanaman semusim yang itu kita bisa panen duluan sebelum menunggu RGL ini panen gitu. Dengan seperti itu gitu, pembiayaan sendiri kita bisa lebih kita tekan. Kenapa? Karena dengan kita melakukan penanaman tanaman semusim untuk RGL sendiri dan tanaman-tanaman jeruk itu sistemnya dia tuh nunut istilahnya. Ya. Jadi dia tuh numpang di situ untuk penanamannya sendiri dan perawatannya. Seperti itu sih Pak. Jadi lebih bisa menguntungkan kita sendiri. Oke, itu guys. Jadi ini tidak apa istilahnya yang ngomong pelakunya sendiri. Benar. Apalagi Mas Nanda ini petani milenial kita, harapan kita tadi ini imit bahwa pertanian kotor itu sajane ora. Karena apa? Karena tadi ini punya sisi nilai ekonomi yang luar biasa. Mungkin itu barangkali sekilas info. Terima kasih. Ya.